Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita bertemu lagi di MWS ya. Ini pertemuan ke-7. Ya, pertemuan terakhir sebelum UTS. Ya, hari ini ada sedikit tambahan materi ya. Sedikit saja melengkapi yang materi tentang activity, intent, dan life cycle kemarin. Kemudian nanti akan saya beri kuis ya. Nanti saya postingnya malam kuisnya, malam nanti malam dan kuis ini nanti juga menjadi kisi-kisi dari UTS yang akan kalian jalani ya minggu depan. Ya silakan nanti dikerjakan, jangan khawatir soalnya tidak susah-susah banget ya. Dan waktunya saya beri waktu 24 jam ya, 24 jam plus karena saya postingnya sebelum jam 12 malam ya. Nanti silakan nantikan. Oke, kita langsung saja ke materi hari ini. Ini akan singkat saja tambahan dari materi terkait activity kemarin ya. Ya, itu topik yang melengkapi dari activity dari teman-temannya yang disebut fragment gitu ya. Ini akan saya sampaikan poin-poinnya saja tentang definisi dan cara kerja serta skenario penggunaannya seperti apa. Ini adalah fragmen, jadi ya definisinya seperti ini. Yang di bawah ini fragmen ini adalah sebuah mini activities, itu poinnya. Jadi activity dalam bentuk mini. Dan di dalamnya setiap fragmen ini mempunyai susunan view yang bisa berbeda-beda gitu ya, bebas. Jadi fragmen ini nanti bisa kita lihat sebagai activity. Jadi kan kalian tahu tampilan di aplikasi Android, tapi versi mininya. Gitu ya. Kemudian satu atau lebih fragmen bisa kita pasangkan, bisa kita masukkan ke dalam sebuah activity. Ya, kemudian kita bisa menerapkan fragmen ini, menempatkan fragmen ini secara dinamis ya. Dan nanti pemanggilannya pun bisa kita lakukan secara dinamis pula, bisa on the fly. Kemudian kelebihan dari fragmen ini juga dia bisa reusable, bisa digunakan kembali. Jadi misalkan fragmen ini kita gunakan untuk kerangka menampilkan sejumlah data dengan format yang sama, maka si fragmen ini kita bisa untuk menampilkan konten yang isinya berbeda. Gitu ya. Nah, jadi tujuannya seperti apa? Jadi kenapa kok diciptakan fragmen ini? Kok ada activity versi mini? Anda bisa lihat di ini ya, gambar di bawah ini ada dua buah device. Yang sebelah kiri adalah tablet, ya, layarnya besar, kemudian ukurannya landscape, gitu kan. Kemudian yang sebelah kanan adalah handphone biasa, device Android normalnya. Kalau Anda lihat di sini, penataan layout pada dua device, tipe device ini ya sedikit berbeda ya. Ini contohnya pada bukan aplikasi yang sama. Contohnya aplikasi tentang kamera gitu ya. Kalau Anda lihat di sisi tablet ini dibagi menjadi dua bagian aplikasinya. Sebelah kiri adalah sebuah tampilan sidebar gitu ya. Berisi list view, jadi list dari beberapa item. Dan ada sedikit ikonnya gitu ya, semacam menu sidebar gitu ya. Dan di sebelah kanan adalah halaman detail. Nah, ketika kita membuat aplikasi Android untuk dua jenis device ini, kalau kita merancang secara apa istilahnya manual tanpa menggunakan fragmen ini, untuk menampilkan dua jenis tampilan ini, berarti kita butuh dua activity yang berbeda. Gitu ya. Untuk activity untuk tablet sendiri, kemudian activity untuk device Android sendiri. Itu kan bakal membutuhkan dua, karena layoutnya sama sekali beda, gitu ya, beda jauh.
Nah, tapi ketika kita menggunakan fragmen ini, kita menampilkan dua layout yang berbeda ini cukup menggunakan satu set atau satu struktur activity saja gitu ya, dengan menerapkan fragmen ini. Anda lihat di sini perbedaannya adalah yang di bagian kiri, yang di tablet dibagi menjadi dua bagian, sidebar dan konten. Kemudian yang di device di sini per bagian tersebut dibuat menjadi seakan-akan dalam tanda kutip ya dua activity yang berbeda, tapi sebenarnya adalah satu activity yang sama. Gitu ya. Ini ada penjelasannya lebih lanjut. Ketika kita menggunakan fragmen ini, tujuan utamanya adalah untuk mensupport UI yang fleksibel dan dynamic. Ya, jadi user interface-nya bisa kita set lebih fleksibel dan lebih dinamis, terutama untuk ukuran layar yang besar. Contohnya tablet tadi. Nah, sini penjelasan komplitnya dari ini ya tadi. Ini contoh gambarnya. Ini penjelasannya ya. Ini ada tablet, ini ada handset. Activity A, content fragment A dan B. Ya, jadi ini satu activity ya, ini dua tampilan ini. Nah, kemudian yang di handset juga sama. Activity A, content fragment A, activity B, content fragment. Jadi kalau kita buat secara manual di sini, akan skenario seperti ini. You might decide to run in tablet input model with the handset model if you only one fragment in activity. Jadi kelebihannya ini adalah mode yang lama, jadi ada dua activity A dan B. Kalau yang di tablet ini satu activity yang ada dua fragmen A dan B. Nah kemudian di sini tujuannya kenapa kita menggunakan fragmen ini ya untuk menghemat tadi. Satu activity nanti berisi dengan dua fragmen dalam kasus ini contohnya. Di tujuan utama dari fragmen ini adalah representasi dari sebagian atau fragmen of user interface menemukan antar muka, ya, bagian-bagian dari antar muka pada sebuah activity. Gitu. Dan Anda bisa mengcombine beberapa fragmen ini di dalam satu single activity untuk membangun namanya multi-pane UI ya. Multi-pane seperti ini tadi. Jadi sidebar-nya ada menu dan di sini ada konten di tengah. Kemudian Anda bisa menganggap sebuah section model dari activity sudah bagian modular itu maksudnya bagian yang bisa ada punya modul-modul terpisah, tidak jadi kesatuannya. Anda bisa dilepas, bisa dipasang lagi sesuai dengan kebutuhan. Dan si fragmen ini punya life cycle-nya sendiri-sendiri. Ya, setiap fragmen nanti ada life cycle-nya sendiri-sendiri. Nanti agak mirip dengan activity, tapi ada tambahan yang khusus. Ya, kemudian ini ya, receive its input event. Jadi ada event yang men-triggernya, kemudian Anda bisa menambahkan dan menambah dan mendestroy fragmen ini nanti secara programatis ya, ketika aktivitinya sih running gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dengan fungsi dari fragmen ini Anda bisa membuat activity jauh lebih fleksibel dan modular. Di sini ada contoh. Ini videonya terlihat atau enggak ini? Ya, ini contoh ya. Contoh penggunaan fragmen. Nah, di sini ini ilustrasi dari fragmen ini dalam bentuk video. Nah, di sini di activity ini adalah satu activity yang sama ya. Jadi sebuah activity ya ini diagram komponen pengisinya. Satu activity ini terdiri dari satu text view dan satu buah fragmen. Ya. Kemudian di fragmen ini diisi dengan dua konten yang berbeda. Ini fragmen 1, ini fragmen 2. Nah,
bisa bentuk activity ya. Kalau Anda lihat di bagian atas ini ada teks. Toolbar title is shared element between main activity and this activity. Ini adalah text view yang tetap. Nah, kemudian di bawahnya ini adalah fragmentnya. Kalau Anda lihat di sini, yang berubah ketika pergantian tampilan itu hanya bagian bawahnya saja, ya, bagian fragmentnya saja. Kemudian kita juga bisa menerapkan fungsionalitas dari back button, ya. Nah, dari seperti dengan activity kemarin, kalau kita kemudian tombol back, dia akan mencari activity stack ya, atau back stack. Si fragment juga bisa mengimplementasikan hal yang sama. Nah, kalau Anda lihat kemarin pembedanya ya, dari activity kemarin, ketika activity ini kita beralih dari satu activity ke activity yang lain, maka seluruh tampilannya akan berubah gitu ya. Nah, lain halnya dengan fragment ini, dia merupakan satu activity yang sama, tapi ada sub bagiannya yang merubah bagian tertentu saja dari activity, tidak keseluruhan activity-nya. Jadi activity-nya satu, tapi kontennya yang berubah. Ya, seperti itu contohnya secara ilustrasinya. Jadi bagaimana si fragment ini bisa mengganti sebagian dari user interface-nya. Ya, kemudian ini adalah life cycle-nya. Kalau Anda lihat, poinnya ada di ini ada di sebelah kanan ini, grafiknya semacam mirip dengan yang di activity life cycle, tapi sedikit berbeda. Ya, karena si fragmen ini teknis penggunaannya berbeda dengan activity. Jadi sebuah fragmen ini berada ketika activity-nya sudah jalan. Jadi sebuah fragmen hanya bisa berjalan ketika activity yang akan ditempatinya sudah berjalan. Nah, ini ada beberapa kondisi, contohnya ada beberapa state ya. Nah, ketika ini activity-nya state-nya pause, maka seluruh fragmen di dalamnya ikut dalam kondisi pause. Ya. Kemudian kalau activity destroy, maka seluruh fragmen di dalamnya juga ikut terdestroy. Ya. Kemudian activity running, kita baru bisa memanipulasi setiap fragmennya secara independen. Jadi kita hanya bisa memanipulasi ada add, ada remove, dan sebagainya ketika activity yang ada yang ditempati oleh fragmen tersebut dalam kondisi running atau resume. Gitu ya. Baru kita bisa memanipulasi fragmennya. Kemudian di sini ada namanya fragment transaction. Metode yang digunakan untuk menambahkan atau mengambil atau menghilangi sebuah fragmen yang akan kita tempatkan di sebuah activity. Nah, di sini ketika kita mau memanggil fragment transaction ini, ketika kita add atau remove dan sebagainya, dia akan menyimpan backstack ya, atau activity stack khusus untuk fragmen tersebut. Contohnya yang ini tadi ya. Nah, ini dipencet tombol back ya, lihat. Back, nah, tombol back dia kembali ke fragmen 1. Ya. Kita pencet tombol intent di sini, dia ke fragmen 2, kita back tombol 1, dia berarti masuk ke backstack-nya gitu ya. Dan kita bisa menggunakan tombol navigasi back seperti halnya kita menavigasikan ke activity biasa. Kemudian backstack ini memungkinkan user untuk menavigasi ke fragmen-fragmen sebelumnya yang sudah pernah dikunjungi. Ya, ini adalah semacam mirip dengan activity stack atau backstack pada activity, tapi ini khusus untuk fragmen, yaitu nanti difasilitasi dengan fragment transaction. Nah ini, yang mulai ya, fragment inside activity. It lives in a view group inside activity view hierarchy. Jadi sebuah fragment ini hanya bisa berada di dalam sebuah view group. View group kalau Anda tahu itu adalah salah satunya adalah layout. Ya. Layout adalah salah satu jenis view group untuk membentuk struktur dari UI. Ya. Kemudian fragment has its own view layout. Jadi fragment ini punya view-nya sendiri. Ada dua cara. Kita bisa memberi
layoutnya melalui XML atau bisa secara programatis ya, menggunakan kode di Kotlin-nya. Nah, kemudian di sini via kode, ini nanti tidak akan saya bahas lebih dalam ya. Ini saya sampaikan saja, jadi ada kelas yang namanya dialog fragment, list fragment, preference fragment, ini jenis-jenis fragmentnya kita bisa buat secara programatis. Kemudian ini ada yang melibatkan konstruktor dan sebagainya, itu lebih ke programatisnya. Ya, kemudian ada callback function, seperti pada activity ya, di setiap state-nya itu ada on create, on start, on pause, on stop. Ini mirip dengan activity kemarin. Nah, ini adalah fragment method. Ya, ini tambahan dari kalau kita kemarin di life cycle kita bahas callback method pada activity, ini pada fragment sedikit berbeda ya. Ada namanya on attach, ya ketika sesuai dengan katanya attach itu ditempelkan. Jadi ketika on attach ini akan dipanggil ketika sebuah fragment akan ditempatkan pada activity. Ini on attach ini akan ter-trigger. Dengan on create, initial creation sama seperti activity ya, on create view, create and return to view hierarchy associated with the fragment. Nah, ini sesaat sebelum ditampilkan. Kemudian on activity created ini tells the fragment that the activity has completed its own activity on create. Kemudian on start ini sama seperti yang di activity, jadi menampilkan di layar on start. On resume ini sama ya, saat running, jadi on resume ini sama. Next the fragment interacting with user, jadi ketika dia running maka kita bisa berinteraksi dengan si fragment tersebut. Kemudian ada on pause, on stop, on ini yang beda nih, on pause, on stop ini sama seperti di activity. On display view ini dia khusus untuk fragment ya. Jadi si fragment ini akan membebaskan resource yang dipakainya. Kemudian on destroy mirip dengan on view di activity ya. Tapi dia digunakan di fragment juga. Kemudian on detach, called immediately where the fragment no longer being associated with its activity. Kalau tadi ini lawannya attach. Kalau attach dipasang, kalau detach dilepas. Jadi nanti ini pemanggilannya setelah on destroy atau on detach. Kita bisa lihat urutan lengkapnya di sini ya. Pertama on attach, jadi activity-nya tempatnya ada dulu. Dan kita attach, create, on create view, kemudian on activity created, setelah di create, on start, on resume, baru kita bisa berinteraksi dengan fragment tersebut. Dan kalau ada event lain atau digantikan fragment lain, dia on pause, kemudian on stop jika terlalu lama, on destroy view jika dianturkan view-nya, fragmentnya, kemudian on destroy, tadi on destroy baru on detach. Itu ya, jadi dan nanti bisa baca dengan lengkap di sini. Kemudian di sini ada beberapa subclass ya, yang bisa kita terapkan dalam beberapa contoh skenario di sini. Yang pertama adalah subclasses atau pertama adalah dialog fragment. Namanya dialog fragment, sebuah metode juga yang digunakan untuk membuat dialog pop-up seperti ini. Misalkan Anda punya activity, kemudian Anda membutuhkan sebuah pop-up, konfirmasi misalkan akan keluar dari aplikasi, ada pop-up di depannya, yes, no, nanti Anda bisa gunakan yang namanya dialog fragment. Kemudian list fragment, ini digunakan sebagai list item. Ya. Kemudian, ya tadi semacam list ya, ketika kita pencet satu item, dia akan menampilkan detail dari item tersebut, yang kita bisa pakai list fragment. Kemudian preference fragment, nah ini biasa digunakan sebagai tampilan untuk setting dari aplikasi. Gitu ya. Daripada Anda ingat karena fragment ini bisa satu activity, bahkan di satu activity yang sama dengan aplikasi Anda misalkan. Nah, misalnya setting ini kan jarang digunakan ya, jadi
setting itu digunakan sekali saja, preferensi gitu ya. Jadi tidak setiap waktu diakses, kita setting sekali aja, dan selanjutnya kan jarang kita pakai lagi settingnya kita. Maka kita angka baiknya bisa menggunakan preference fragment. Nah itu ya, setelah ada 3 macam skenario penggunaan, dan dialog, kemudian ada list, kemudian ada preference. Nah, kemudian fragmen dari UI di sini sebagian besar fragmen itu punya user interface ya, karena tampilan. Nah, kemudian mereka punya layoutnya sendiri-sendiri. Ya. Ini masih belum ada on-grid view callback method. Ya. Ini cara penggunanya harus ada on-grid view kalau di activity. Dan ada on-create yang mandatory, kalau di fragment ada on-grid view. Ya, itu ya. Kemudian ini contoh codingnya. Ini tidak akan saya jelaskan terlalu dalam ya. Ini pakainya bahasa Java, ini kan bukan Kotlin. Ya, ini Anda bisa baca-baca. Kemudian, nah ini saya akan jelaskan yang di XML-nya. Jadi ini adalah sebuah contoh penerapan fragmen di layout. Ya. Lihat di sini sebuah layout, kemudian di bagian luarnya di sini ada view group namanya linear layout. Ya. Kemudian di sini ada orientasinya horizontal, ini atributnya sudah ditentukan. Nah di dalamnya baru kita bisa tempatkan fragmen. Ya, ada fragmen namanya apa, ya, kemudian ID-nya apa, ID-nya harus jelas ya. Ada 2 fragmen, satu sebagai list, satu sebagai viewer. Ini contohnya ada 2 fragmen. Ya. Need unique ID for each system can restore and the fragment if the activity is restarted. Jadi ID ini digunakan sebagai penamaan dari fragmen tersebut ya, sehingga si fragmentnya bisa ditampilkan kembali ketika prosesnya ini di restart. Dia akan tambahkan dari story-nya dengan memanggil ID-nya. Ya, ini contoh penggunaan transaction ya. Jadi ini creating and adding to an activity or activity fragment via code ya. Jadi ini ada fragment transaction, add, kemudian kita tambahkan layoutnya, RID fragment container fragment. Ya, ini untuk menambahkan activity, adding to activity. Ini digunakan saya sekilas pintas saja ya, ini tidak akan dibahas terlebih dalam. Fragment manager ini digunakan untuk mencari fragmen dan memanage ya, atau memanipulasinya, ya, memanipulasi nilainya, memanipulasi stylenya dan sebagainya. Ini ada find fragment by ID, jadi mencari sebuah fragmen dengan ID berdasarkan ID. Kemudian find fragment by tag, metode yang digunakan untuk mencari fragmen berdasarkan tagnya. Ya. Ini khusus digunakan for fragment that do or don't provide a UI. Jadi kalau bisa digunakan juga pada fragmen yang tidak ada UI-nya. Ya, kemudian ada pop backstack yang digunakan untuk simulasi backstack-nya. Register original for changes to the backstack ya. Ini untuk fungsi-fungsi advance yang terkait dengan manajemen dari backstack-nya. Ini sekilas pindah saja saya baca. Kemudian handle, ini disebut dengan handle. Yeah, suppose you have the fragment class called detail, you now is was creating used by ID detail. Ya, jadi ini handle ini penamaan dari agar lebih mudah memanage sebuah fragment. Ya, konteksnya nanti dalam penggunaan ini tidak akan dibahas lebih dalam ya ininya di handle-nya ini. Kemudian transaction, nah ini adalah sebuah fitur yang digunakan agar kita bisa replace, add, and remove dynamically. Di sini ada namanya get
fragment manager. Ini kita menggunakan fragment manager. Ini adalah metode-metode yang ada di fragment transaction. Di fragment transaction add untuk menambahkan sebuah fragment ke kontainer replace untuk mengganti. Kemudian ini ada fragment transaction add. Ini sama ya. Fragment transaction add container view ID fragment tag, ini menggunakan tag. Ada satu lagi fragment transaction add to backstack. Nah, ini digunakan, ini seperti tadi yang saya sampaikan, agar si fragment ini bisa diakses kembali menggunakan backstack-nya. Nah, tombol back gitu ya. Jadi ketika kita ada misalnya ada dua fragment tadi, yang satu menampilkan konten A, yang satu konten B, kemudian dari konten A kita beralih konten B, kita konten back, agar si fungsi back-nya bisa berjalan, kita perlu menambahkan metode add to backstacking. As in previous slide, let's you add transaction to backstack. So can return to previous fragment state. Ini harus kita tuliskan, harus kita dengan jelas tuliskan codingannya gitu ya. Jadi implementasikan ini fragment transaction add to backstack, nama fragmentnya apa atau fragment ID-nya apa. Kemudian di dynamically codingannya ya, transaction add, contoh codingannya. Kemudian example replacing, ini replace ya, fragment yang lama digantikan dengan fragment yang baru untuk mengupdate misalnya. Kemudian beberapa contoh penggunaan fragment yang lain, ini melibatkan animasi. Ini Anda juga bisa membuat animasi seperti ini. Ini adalah satu activity dengan ada 5 fragment di dalamnya. Kemudian transisi di kelimanya itu menggunakan animasi yang namanya di sini apa ini? R animator card flip right in. Ya, jadi ada card flip namanya animasinya. Yang Anda bisa putar-putar seakan-akan kubus 3 dimensi. Ya padahal itu hanya animasi. Jadi ini adalah sebuah teknik, ini kalau Anda mau coba ya dalam penggunaan fragment. Gitu. Menarik juga tampilannya. Tapi untuk penggunaan yang standar yaitu apa misalnya proses input data standar dan antarmuka yang standar digunakan oleh user, ya nggak usah sampai segini ya, itu kan cuma fungsinya sebagai kosmetik saja sebenarnya. Jadi kalau Anda mau terapkan juga nggak masalah. Nah, kemudian ada fragment dengan tidak punya UI. Ini ada tapi jarang digunakan ya. Kalau di kasus kita nanti ya digunakan UI. Ada juga yang melakukan seperti ini tapi jarang. Biasanya untuk background service. Jadi kita buat sebuah fragment untuk menjalankan sebuah service yang ada di background system, misalkan polling data atau nge-push data atau mengupdate data secara periodik gitu. Kita bisa gunakan seperti ini, tapi teknik ini jarang digunakan. Ya, ini kemudian sudah. Ya, jadi intinya saya akan Anda pelajari ini. Ya, yang paling penting definisi dan life cycle dari fragment ini. Ya, mirip dengan activity life cycle, dengan sedikit ada perbedaan karena fragment ini adalah mini activity yang dia berjalannya di dalam activity. Selama activity-nya berjalan, si fragment ini bisa berjalan. Ketika activity-nya dia tidak berjalan dengan interupsi dari manapun, maka si fragment ini juga tidak bisa berjalan juga. Itu ya, silahkan. Ini contoh penggunaannya. Ya, ini adalah fragment. Itu tambahannya. Jadi ini saya harap sampai di sini aja di grafik ini Anda bisa memahami. Ya, nanti tidak sampai ke detail codingannya ya. Ini untuk contoh aja, mungkin kalau di praktikum sudah dibahas, dan saya memberikan konsepnya.
konsep yang penting harus Anda pahami. Oke, monggo, seperti itu. Belum ada? Belum mungkin. Oke ya, kalau belum ada, nanti saya akan upload semua dulu ini kelas. Oke ya, saya cek dulu di e-learning ya. Oh ya, materinya baru terlihat satu ya kemarin ya. Cuma materi 4 saja ya. Jadi akan saya upload ulang semua materinya karena ini kemarin sebenarnya sudah saya upload 2 tapi yang terbaca di sini cuma 1. Akan saya upload ulang. Jangan bedakan pertemuan mulai dari pertemuan 3 sampai 7 hari ini. Nanti akan saya upload ulang di e-learning. Kemudian saya akan sediakan kuis juga ya. Dan dalam akan saya posting, silakan dikerjakan. Waktunya mungkin 24 jam ya, pengerjaannya. Soalnya tidak susah ya, dikerjakan. Dan itu juga sebagai ini ya, kisi-kisi di UTS Anda. Kalau Anda bisa mengerjakan itu dengan lancar, insya Allah nanti UTS dan juga tidak masalah. Oke, seperti itu. Monggo, ada pertanyaan tentang tugas? Pengumpulannya gimana, Pak? Pengumpulan apa? Nama file sama itunya, format filenya. Oh, nanti PDF. PDF, nama filenya NPM. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke, nanti saya tuliskan keterangannya di tugasnya. Oke, mungkin saya cek dulu yang tugas pertemuan kemarin ya. Ini ada ini partisipannya ada 58 ya. Yang tugas pertemuan 5. Partisipannya ada 58, tapi yang submit baru 36. Ini yang lain kemana ini? Ini saya tunjukkan nih. Ini tugas ya, jangan sampai tidak mengerjakan ya tugas itu. Ini ya, ini tugas 5. Ya, ini yang mengumpulkan. Saya tunjukkan yang, nah ini yang belum mengumpulkan nih. Jadi Fauzi, Ririn, Fisco, nah ini bagi yang mengumpulkan silakan dikumpulkan ya. Baik, Pak. Masih bisa dikumpulkan ya, jangan sampai tidak mengumpulkan kalau tugas. Jangan dikumpulkan saja tugasnya. Ya, walaupun sudah terlambat masih bisa dikumpulkan ya, karena saya tidak cut off, jadi Anda masih bisa upload tugasnya. Jangan dikumpulkan saja, ya nanti ada penyesuaian nilai ya karena terlambat. Gitu ya, saya harap mengumpulkan ya tugasnya. Tugas yang pertama juga dikumpulkan bagi yang belum. Saya cek dulu. Ini baru 46 ya dari 58 yang tugas yang pertama. Tugas pertama saya minta tolong di upload ulang karena classroom-nya bermasalah gitu. Jadi saya tidak bisa mengakses ke sana, jadi saya mengaksesnya ke e-learning. Jangan dikumpulkan ulang. Oke, seperti itu dari saya. Mau kalau ada pertanyaan dulu? Belum ada.
Sepertinya belum ada. Kalau hari ini silakan nanti dikerjakan kuisnya. Ya, nanti malam saya postingnya waktunya 24 jam plus ya jadinya karena saya postingnya sebelum jam 12 malam ini. Izin, Pak. Itu sebagai kisi-kisi UTS-nya. Kalau Anda bisa mengerjakan itu dengan gampang ya, insya Allah gampang. Jangan UTS-nya. Kemudian tugas saya ingat kembali bagi yang belum submit, jangan disubmit, masih bisa itu ya. Nah, dikumpulkan aja, jangan sampai nilai tugasnya kosong. Oke, sekian materi hari saya hari ini. Terima kasih. Selamat menempuh UTS. Semoga sukses dan hasilnya memuaskan. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak.